Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi ya sama Bu Eri. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Masih semangat anak-anak? Semangat dong. Oke, kita lanjutkan mengerjakan latihan soal ujian sekolah dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materinya dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Di video kali ini kita khusus membahas soal nomor 1 sampai 10. Nomor 1. Bacalah paragraf berikut. Orangutan Tapanuli berbeda dengan orangutan Sumatera. Spesies ini memiliki tubuh lebih kecil daripada orangutan Sumatera. Tubuh orangutan ini juga lebih kecil daripada orangutan Kalimantan. Pertanyaannya, makna kata spesies dalam paragraf tersebut adalah A. Jenis, B. Kelas, C. Marga, D. Golongan. Perlu kalian ketahui, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, spesies itu artinya satuan dasar klasifikasi untuk menentukan jenis. Sementara itu, kelas, marga, dan golongan merupakan klasifikasi biologi untuk mengartikan genus. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban A, yaitu jenis. Nomor 2. Cermati paragraf berikut. Sampah kaca dapat didaur ulang. Kaca dihancurkan untuk diolah menjadi kulet. Kemudian kulet dicampur dengan gamping, kapur, pasir, dan soda abu. Campuran tersebut dipanaskan pada suhu 1426 derajat Celcius. Lelehan kaca tersebut dicetak menjadi produk kaca baru. Pertanyaannya, antonim kata dipanaskan dalam paragraf tersebut adalah A. Dicairkan, B. Dibekukan, C. Dileburkan, D. Didinginkan. Perlu kalian ketahui, antonim adalah lawan kata. Lawan kata dipanaskan adalah didinginkan. Didinginkan berarti dibuat menjadi dingin. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban D, yaitu didinginkan. Nomor 3. Pahami paragraf berikut. Keindahan bawah laut Indonesia sangat mempesona. Reputasi itu sudah menyebar di seluruh dunia. Buktinya, turis asing yang datang ke Indonesia untuk menyelam semakin bertambah setiap tahunnya. Pertanyaannya, sinonim kata mempesona dalam paragraf tersebut adalah A. Mengherankan, B. Mengagumkan, C. Menyenangkan, D. Membanggakan. Perlu kalian ketahui, sinonim berarti persamaan kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mempesona berarti sangat menarik perhatian atau mengagumkan. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban B, yaitu mengagumkan. Nomor 4. Cermati paragraf berikut. Ikan gindara mempunyai cita rasa yang lezat, namun konsumsi ikan ini harus dibatasi. Zat gempilotoksin pada ikan gindara bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan diare. Itulah sebabnya ikan gindara tidak dikonsumsi lebih dari 6 ons setiap harinya. Pertanyaannya, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah A. Mengapa zat gempilotoksin pada ikan gindara menyebabkan diare? B. Bagaimana cara mengolah ikan gindara menjadi sajian yang lezat? C. Bagaimana cara mengatasi diare akibat mengonsumsi ikan gindara? D. Mengapa ikan gindara tidak boleh dikonsumsi lebih dari 6 hari? Ternyata dari keempat kalimat pertanyaan yang ada di pilihan jawaban, yang sesuai dengan isi paragraf terdapat pada pilihan jawaban D, yaitu mengapa ikan gindara tidak boleh dikonsumsi lebih dari 6 hari. Alasannya, jawaban dari pertanyaan tersebut dapat ditemukan pada kalimat ketiga, bahwa konsumsi ikan gindara lebih dari 6 ons dalam sehari dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau diare. Gangguan tersebut terjadi karena ikan gindara mengandung zat gempilotoksin. Nomor 5. Cermati paragraf berikut.
1. Tumbuhan kumis kucing mempunyai banyak manfaat. 2. Tumbuhan kumis kucing dapat digunakan untuk obat batuk. 3. Tumbuhan kumis kucing juga berguna sebagai antibakteri. 4. Selain itu, tumbuhan kumis kucing ampuh mengatasi gatal-gatal pada kulit. Pertanyaannya, kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh kalimat berangka A1, B2, C3, D4. Setelah kita baca dan pahami paragraf tersebut, ternyata kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh kalimat berangka 1. Dalam kalimat tersebut menjadi dasar penulisan kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban A, yaitu kalimat ke-1 yang berbunyi tumbuhan kumis kucing mempunyai banyak manfaat. Nomor 6. Bacalah paragraf berikut. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh faktor alam. Kerusakan ini berlangsung secara alami. Peristiwa alam menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan hidup. Manusia tidak berperan dalam kerusakan lingkungan ini. Pertanyaannya, kalimat penjelas yang sesuai dengan paragraf adalah A. Reboisasi menjadi upaya nyata mengatasi kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. B. Secara tidak langsung kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh aktivitas manusia. C. Gempa bumi merupakan contoh peristiwa alam yang dapat merusak lingkungan hidup. D. Peristiwa kebakaran hutan menjadi contoh nyata kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Setelah kita baca dan pahami, ternyata kalimat penjelas yang sesuai dengan paragraf terdapat pada pilihan jawaban C. Kalimat tersebut sesuai dengan isi paragraf, yakni kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam, yaitu gempa bumi. Sementara itu kalimat penjelas pada jawaban A, B, dan D tidak sesuai dengan isi paragraf. A, B, dan D itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Nomor 7. Bacalah paragraf berikut. Saat terjadi badai petir, segeralah masuk rumah. Jangan berdiri di bawah pohon. Jangan pula memegang benda logam. Pastikan pula untuk segera keluar dari air. Jangan berenang saat terjadi badai petir. Pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Tindakan antisipasi sebelum terjadi badai petir. B. Cara aman untuk melihat fenomena badai petir. C. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh badai petir. D. Tindakan yang dilakukan saat terjadi badai petir. Setelah kita baca dan amati paragraf tersebut, ternyata ide pokok paragraf tersebut adalah tindakan yang dilakukan saat terjadi badai petir. Ide pokok tersebut dijelaskan melalui kalimat-kalimat pembangun paragraf tersebut. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban D, yaitu tindakan yang dilakukan saat terjadi badai petir. Nomor 8. Bacalah paragraf berikut. Memakan apel tiap hari baik untuk menjaga kesehatan paru-paru. Apel mengandung antioksidan bernama quercetin. Zat ini melindungi paru-paru dari polusi udara. Manfaat apel ini sudah diteliti di George Hospital Medical School di London. Pertanyaannya, mengapa mengonsumsi apel tiap hari baik bagi paru-paru manusia? Pilihannya A. Apel mengandung vitamin yang dibutuhkan paru-paru. B. Apel mengandung zat quercetin yang bagus bagi paru-paru. C. Apel mengandung zat yang dapat menangkal radikal bebas. D. Apel mengandung vitamin yang dapat memperkuat paru-paru. Setelah kita baca dan pahami paragraf tersebut, ternyata mengonsumsi apel tiap hari bagus bagi paru-paru manusia. Pernyataan tersebut dijelaskan pada kalimat kedua dan ketiga. Apel mengandung antioksidan bernama quercetin. Quercetin berguna melindungi paru-paru dari polusi udara. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban B, yaitu apel mengandung zat quercetin yang bagus bagi paru-paru. Nomor 9. Bacalah paragraf berikut. Mie instan mengandung lebih dari 1100 mg sodium. Jumlah tersebut mendekati setengah jumlah maksimal sodium setiap kali makan. Saat kita mengonsumsi terlalu banyak sodium dalam satu kali makan, tubuh kita akan menyimpan lebih banyak air. Kondisi ini bisa membuat penambahan berat air. Kondisi tersebut membuat perut kita menjadi kembung dan badan lesu. Pertanyaannya, bagaimana kondisi tubuh manusia jika memakan makanan yang mengandung terlalu banyak sodium? A. Tubuh manusia akan bereaksi terhadap sodium.
B. Badan manusia akan bertambah berat dengan cepat. C. Tubuh manusia akan sangat cepat merasa lapar dan lesu. D. Badan manusia menjadi lesu dan perut kembung. Setelah kita baca dan pahami paragraf tersebut, ternyata konsumsi sodium berlebihan membuat tubuh menyimpan lebih banyak air. Kondisi ini bisa membuat penambahan berat air sehingga perut menjadi kembung dan badan menjadi lesu. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban D, yaitu badan manusia menjadi lesu dan perut kembung. Nomor 10. Bacalah paragraf berikut. Globalisasi berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Globalisasi membuka pasar ekspor internasional. Pengusaha Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Pengusaha Indonesia mampu menjual produk berkualitas ke luar negeri. Pertanyaannya, simpulan paragraf tersebut adalah A. Globalisasi dapat membuka pasar ekspor Indonesia. B. Globalisasi dapat menguntungkan pengusaha Indonesia. C. Globalisasi berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. D. Globalisasi meningkatkan semangat pengusaha Indonesia. Setelah kita baca dan pahami paragraf tersebut, ternyata simpulan paragrafnya adalah globalisasi berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Simpulan tersebut mewakili keseluruhan isi paragraf. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan jawaban C, yaitu globalisasi berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.